Hai, apa kabar guru-guru hebat senusantara? Perkenalkan, nama saya Riana Nurkolis. Saya membuat materi pembelajaran pada IPA kelas 6, adaptasi makhluk hidup. Pemaparan hasil kerja saya yaitu adaptasi tumbuhan dan hewan. Pengertian adaptasi yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya adalah 1. Memperoleh makanan, air, dan udara. Yang kedua, mempertahankan diri dari kondisi cuaca dan lingkungan fisiknya. Yang ketiga, mempertahankan diri dari musuh alaminya. Jenis-jenis adaptasi yaitu adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri yang meliputi bentuk tubuh sehingga tampak jelas dari fisik tubuhnya. Contohnya, bentuk paruh, bentuk mulut, dan bentuk kaki. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri yang meliputi fungsi organ dalam tubuh sehingga tidak tampak jelas dari fisik tubuhnya. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri berupa perubahan tingkah laku dari makhluk hidup. Adaptasi untuk memperoleh makanan. Bentuk mulut serangga, yaitu pada lalat, mulut penggigit dan pengunyah. Pada nyamuk, mulut penusuk dan penghisap. Pada kupu-kupu, mulut penjilat. Adaptasi untuk memperoleh makanan. Bentuk paruh burung. 1. Pemakan ikan. Paruh panjang dan berkantong besar di bagian bawah. Contohnya burung pelikan. 2. Pemakan daging. Paruh kuat tajam dan runcing membengkok. Contohnya burung elang. 3. Pemakan biji. Paruh pendek, tebal, dan runcing. Contohnya burung pipit. 4. Pemakan madu. Paruh kecil, runcing, dan panjang. Contohnya burung kalibri. 5. Pemakan serangga. Paruh runcing dan panjang. Contohnya burung pelatuk. Adaptasi untuk memperoleh makanan. 1. Petengger. Jari kaki panjang dan datar. Contohnya kakak tua dan nuri. 2. Perenang. Memiliki selaput pada kaki. Contohnya bebek dan angsa. 3. Pengais. 3 jari tumbuh ke depan, 1 tumbuh ke belakang. Contohnya ayam kalkun. 4. Pemanjat. Terdiri dari 4 jari, 2 di belakang dan 2 di depan. Pada burung pelkatup. 5. Pencekeram. Jari kaki pendek, cakar kuat, kuku melengkung tajam, yaitu pada burung hantu. Adaptasi untuk memperoleh makanan. 1. Karnivora. Gigi taring tajam gunanya untuk mengoyak makanan. Contohnya hewan harimau, serigala, buaya. 2. Herbivora. Gigi seri tajam untuk memotong dan gigi geraham untuk mengiris makanan. Contohnya
sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. 3. Omnivora. Gigi seri taring dan geraham berkembang baik. Contohnya, kera, monyet. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. 1. Hidrofit. Ciri-cirinya akar serabut dan lembut. 2. Batang atau tangkai daun berongga. 3. Daun tipis dan lebar. Contohnya, enceng gondok, kangkung, air, dan lain-lain. 2. Higrofit. Ciri-cirinya tumbuh di tempat lembab, batang tidak tampak, daunnya mudah menggulung. Contohnya, tumbuhan paku dan lumut. 3. Xerofit. Ciri-cirinya akar panjang untuk memperluas penyerapan, batang tebal berlapis lilin, daun berbentuk duri, contohnya kaktus, pohon buah naga, dan lain-lain. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. 1. Bakau. Ciri-cirinya akar tunjang agar tidak mudah roboh karena ombak. Akar napas untuk membantu penyerapan oksigen di udara. 2. Pohon jati. Ciri-cirinya musim kemarau menggugurkan daun atau meranggas untuk mengurangi penguapan air. Contohnya adalah pohon kapuk, mahoni, dan kedondong. 3. Kantong semar. Ciri-cirinya menghasilkan nektar untuk memikat serangga, menghasilkan enzim untuk melarutkan serangga dan menghisap nitrogennya. 4. Venus fluotrop. Ciri-cirinya memiliki daun yang dapat mengatup dengan cepat, menghasilkan enzim untuk melarutkan serangga dan menghisap nitrogen. Adaptasi hewan terhadap lingkungan. 1. Unta. Ciri-cirinya punuk sebagai tempat menyimpan cadangan makanan lemak, bulu mata dan bulu hidung yang lebat untuk mencegah masuknya pasir. 2. Beruang kutub dan penguin. Ciri-cirinya memiliki rambut atau bulu dan lapisan lemak yang sangat tebal sehingga membuatnya tetap hangat. 3. Kelelawar dan lumba-lumba. Ciri-cirinya memiliki kemampuan elokasi, yaitu kemampuan untuk mengenali lingkungan sekitar dengan bantuan gelombang bunyi. Adaptasi hewan terhadap lingkungan. 1. Hibernasi. Ciri-cirinya landak dan beruang melakukan tidur berbulan-bulan untuk menghemat energi selama musim dingin dan tidak ada makanan. 2. Migrasi. Ciri-cirinya beberapa burung dan kupu-kupu melakukan migrasi untuk menghindari suhu dingin atau untuk mencari sumber makanan. 3. Berkubang di air. Kerbau dan kuda Nil suka berkubang atau berendam di air untuk melindungi diri dari terik matahari. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Berduri. Contohnya tumbuhan pandan, kaktus, mawar, nanas, dan durian. 2. Racun atau getah. Contohnya tumbuhan beracun, kecubung hutan atau daun dan biji, serta tumbuhan jarak atau biji. Contohnya tumbuhan bergetah, yaitu nangka, karet, dan kamboja. 3. Mengatupkan daun. Contohnya pada tumbuhan putri malu. Adaptasi hewan untuk melindungi diri. 1. Kamuflase. Ciri-cirinya kemampuan menyamarkan diri seperti warna atau bentuk tubuh dengan lingkungannya. Contohnya belalang daun, bunglon, dan cicak pohon. Yang kedua, mimikri, yaitu kemampuan menirukan bentuk fisik atau perilaku hewan lain. Contohnya
ulat swallowtail meniru ular hijau agar tidak dimangsa burung. 3. Autotomi, kemampuan memutus bagian tubuh dan menumbuhkannya kembali. Contohnya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Yang keempat, kelenjar bau. Kemampuan hewan mengeluarkan bau tak sedap untuk melindungi diri dari mangsa. Contohnya, walang sangit dan singung. Adaptasi hewan untuk melindungi diri. 1. Ubur-ubur. Contohnya, ular, kalajengking, dan lipan mengeluarkan racun. Anemon, ubur-ubur, belut, listrik mengeluarkan sengat. 2. Pura-pura mati. Kumbang badak mengelabui pemangsa dengan cara berpura-pura mati. 3. Menggulung diri. Terenggiling, landak, dan kaki seribu menggulungkan tubuhnya membentuk spiral untuk melindungi diri dari pemangsa. Keempat, tinta. Cumi-cumi menyemprotkan tinta untuk mencegah musuhnya sehingga ia dapat berenang menjauh dari musuh.